kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Harvini, Mas Bintang, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Pertama, tolong tayangkan judulnya. Online ini. Itulah. Dosen itu tahu kapan kamu nggak lulus, kapan kamu lulus. Jadi ini peringatan buat semua. Kalau Anda ujian skripsi dan gagal menampilkan judul, besar kemungkinan nggak lulus. Karena dosen nggak mau. Coba kita lihat, saya tidak sedang menguji seminar proposal. Saya sedang menguji judul skripsi atau judul seminar. Ya. Jadi itu kesalahan fatal. Jangan diulang dan harus diingat. Nah, padahal saya ingin mulainya dari judul, ya. Tapi judulnya nggak bisa ditayangkan. Saya bacakan judulnya buat peserta yang lain. Kalau buat ini udah hafal judul. Judulnya itu aslinya adalah tinjauan yuridis dan administratif terhadap master plan kelurahan, studi di Kelurahan Pucung, Kepulauan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama ingin saya kritik konsistensi. Anda menulis master plan kelurahan, kemudian ketika ditulis di bawah studi di kelurahan, itu dua hal yang berbeda. Kalau kelurahan itu wilayah kerjanya teman-teman di kota Yogyakarta, itu namanya kelurahan. Kelurahan itu ditunjuk pemimpinnya. Kalau kelurahan dipilih, itu dua hal yang berbeda, kelurahan dengan kelurahan. Kelurahan itu kalau dengan undang-undang desa itu kelurahan. Kalau kelurahan dengan undang-undang desa dibaca sebagai desa. Ya. Jadi kelurahan itu desa versi Yogyakarta. Oke, itu tentang konsistensi. Kedua, konsistensi tentang terminologi. Judulnya adalah tinjauan yuridis dan administratif. Tetapi kemudian ketika saya baca halaman 4 dan halaman 5, Mas Bintang bicara tentang aspek. Kemudian ketika saya lihat metodologinya, bukan metode penelitian hukum. Kalau bukan metode penelitian hukum, berarti jangan gunakan kata tinjauan yuridis. Karena kalau Anda menggunakan kata tinjauan yuridis, berarti metodenya harus metode penelitian hukum. Maka kemudian kan saya lihat, oh metodenya kualitatif. Kalau metodenya kualitatif, maka judulnya dirubah menjadi aspek yuridis dan administrasi, ya bukan administratif. Aspek yuridis dan administrasi bukan terhadap tapi pada. Aspek yuridis dan administrasi pada master plan kelurahan dengan huruf A, ya. Kelurahan, kurung buka dan seterusnya. Jadi judulnya adalah aspek yuridis dan administrasi pada master plan kelurahan. Dengan judul seperti ini berarti Anda pertama tidak dituntut untuk menggunakan metode penelitian hukum. Yang kedua, nanti yang Anda lihat adalah bagaimana master plan itu mengandung dua aspek tersebut, aspek yuridis dan aspek administrasi. Itu ya. Kemudian kita masuk ke halaman berikut. Kita lihat halaman 1. Tadi ketika bicara tentang pembukaan latar belakang dan sebagainya itu, Mas Bintang bicara bahwa kemungkinan master plan ini tidak memperlihatkan atau tidak jelas memperlihatkan aspek yuridis dan administratif. Padahal sebetulnya penelitian ini dimaksudkan justru untuk melihat kedua aspek itu, karena di master plan itu jelas terlihat dua aspek tersebut. Jadi bukan karena tidak ada aspek yuridis dan administrasi, tapi justru karena ada maka ingin diketahui mengapa ada, dan kalau itu ada bagaimana mengimplementasikannya, kira-kira begitu. Kemudian kita lihat di halaman 2. Halaman 2 itu banyak kata-kata yang saya menyebutnya kacau balau, ya. Mari saya kasih contoh betapa kacau balaunya kalimatnya. Dapat dikatakan juga bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip demokrasi dan desentralisasi dalam pembangunan nasional. Kata dapat dikatakan juga bahwa itu kan tidak diperlukan. Kalau keempat kata itu dihilangkan kan tidak merubah makna. Maka menjadi perencanaan pembangunan desa merupakan wujud konkret dan seterusnya. Kemudian yang berikut, melalui perencanaan desa yang baik, desa dapat memberi arah pembangunan. Bukan memberi, tapi menyusun. Ya. Bukan menyusun, tapi memberi. Kemudian yang berikut, sehingga
Itu nggak boleh tuh di dalam tata bahasa Indonesia huruf kata pertama di sebuah kalimat sehingga, tapi digunakan kata lain jadi dengan demikian gitu ya. Itu nanti redaksi kalimatnya nanti diperhatikan di kalimat-kalimat yang lain. Sekarang kita masuk ke substansi. Di halaman 5 kan pada alinea kedua itu kemudian peneliti menulis tentang judulnya gitu ya. Peneliti memiliki harapan besar. Saya rubah sedikit. Peneliti berharap peneliti berharap melalui penelitian berjudul tinjauan yuridis, nanti diubah sedikit ya. Kemudian, nah dari alinea 1 ke alinea 2 itu seharusnya peneliti menunjukkan keterkaitan antara penelitiannya dengan pertanahan. Karena kan di Indonesia nggak cuma ada STPN, ada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Nah, jangan-jangan nanti Anda dibilang, oh kamu bukan alumni STPN, ya kamu alumni Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Nah, maka tunjukkan pertanahannya. Tunjukkan ada keterkaitan dengan pertanahan. Misalnya, jelaskan bahwa di dalam master plan itu memuat status kepemilikan tanah. Di dalam master plan itu memuat pengaturan tata ruang atau zonasi. Di dalam master plan itu memuat perlindungan lahan pertanian. Di dalam master plan itu memuat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi, 4 sisi itu menjadi poin penting untuk menjembatani Anda diizinkan meneliti ini tapi sebagai mahasiswa STPN, bukan sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Kemudian berikutnya halaman 5 yang rumusan masalah itu yang kemudian memperkuat saya harus mengganti judulmu kan bagaimana aspek yuridis ya, dan seterusnya. Ya, kemudian kita masuk ke halaman 8. Halaman 8 coba lihat slide tentang kajian literatur. Tayangkan kajian literaturnya. Kajian literatur. Betapa rumitnya kajian literaturnya. Jadi ini kan saya selalu bilang saya ingin mahasiswa STPN itu 3. Mahasiswa STPN itu rasional, logis, argumentatif. Ini tidak logis. Logis itu apa? Logis itu terstruktur. Ini tidak terstruktur, ya, acak-acakan. Nah, maka kemudian nasihat saya adalah ubah menjadi matrik atau tabel dan dibuat terstruktur. Mulai dari penelitian yang paling awal sampai yang paling akhir. Sehingga kemudian kita bisa melihat pergerakan pemikiran para ilmuwan tentang master plan dan lain sebagainya. Ya. Jadi perbaiki itu, dibikin tabel atau matrik, ya. Misalnya nomor peneliti, tahun, judul, hasil penelitian, sehingga kemudian jelas terstruktur. Itu tidak terstruktur. Berikutnya, ini yang saya lipat agak banyak ini, yang ada tabel dengan format landscape ya. Ini sangat tidak menyenangkan bagi dosen penguji nanti kalau ujian. Karena dia harus memutar, ya, putar. Dan sebetulnya tabel itu tidak harus lengkap. Yang harus lengkap itu deskripsinya. Deskripsinya lengkap, tabel hanya diizinkan 1 halaman. Jadi yang sekian banyak halaman ini ubah menjadi 1 halaman, deskripsi lengkap yang diletakkan di uraiannya, ya, di deskripsi sebelum masuk ke tabel. Sehingga kemudian apa pentingnya membuat tabel dalam 1 halaman? Kita bisa mengetahui konstelasi pengetahuan. Konstelasi pengetahuan itu misalnya, oh master plan itu ada di tahun sekian, ada di tahun sekian. Dengan format demikian, dengan pandangan seperti ini. Jadi begitu lihat 1 tabel, kita langsung tahu konstelasi pemikirannya. Kemudian kita masuk ke kajian teori. Tadi ada sahabat mahasiswa bertanya, mengapa menggunakan teori administrasi? Nah, kemudian saya ingin mengkritik sedikit ya. Pertama, ketika kamu bicara tentang konsep negara hukum, sebelum saya lanjut, saya bertanya, kamu percaya dengan konsep negara hukum? Percaya. Kamu setuju ketika ada orang yang membela istrinya yang dijamret, kemudian dia harus masuk penjara? Nah, berarti itu konsekuensi negara hukum. Bagi kami para sosiolog, konsekuensi negara hukum itu adalah permainan kekuasaan. Ya. It's okay ya, itu nanti perdebatannya di penelitian selanjutnya. Nah,
Kemudian kalau saya perhatikan, kamu kan akan melihat master plan ada dua aspek, aspek yuridis dan aspek administratif. Maka kamu harus gunakan teori yang bisa menjangkau dua aspek itu. Kamu kan akan datang ke desa, melihat birokrat desa menata desanya, melihat birokrat desa mengamati aspek hukum, kemudian menerapkannya dalam bentuk yuridis, dalam bentuk administrasi. Berarti kan yang kamu amati kan aspek birokrasinya. Maka sebetulnya teori yang tepat itu adalah teori birokrasi. Jadi menurut saya, kamu menggunakan kajian birokrasi teori atau teori birokrasi yang digagas Max Weber. Kamu kan jago IT ya, tinggal kau klik aja di Google itu birokrasi teori atau teori birokrasi dari Max Weber, nanti keluar sekian banyak jurnal tentang teori itu. Itu namanya technical theory, teori yang teknis, teori yang digunakan di lapangan. Untuk sampai ke teori itu, kamu gunakan yang namanya middle theory, teori yang pertengahan ya. Saya pilihkan teorinya adalah institutionalism teori. Teori institusionalisme, institusi, kelembagaan. Desa itu kan sebuah kelembagaan. Tadi teori birokrasi untuk melihat bagaimana mereka bekerja, mengelola desa dalam dua aspek, yuridis dan administrasi. Kemudian lihat di atasnya sebagai kelembagaan, maka kamu gunakan institutionalism teori, teori institusionalisme, teori kelembagaan dari Philip. Ya, nanti silakan dilihat di Google. Kemudian naik ke atas, namanya general theory. Gunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons. Kenapa gunakan teori itu? Karena kamu ingin melihat bagaimana semua pihak itu bekerja sama dalam mendukung penerapan aspek yuridis dan aspek administrasi. Nanti masuk ke atas di paradigmanya, kamu masuk ke paradigma fakta sosial. Karena master plan itu adalah fakta yang bisa kamu lihat di lapangan, yang akan kamu kaji secara yuridis dan administrasi. Jadi paradigmanya fakta sosial, general teorinya adalah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons, middle teorinya adalah institutionalism teori, kemudian yang teknisnya adalah teori birokrasi atau birokrasi teori. Itu kemudian kita masuk di kerangka pemikiran. Tayangkan kerangka pemikirannya. Nah, ada inkonsistensi. Di sini ditulis bagian alir kerangka pemikiran. Di situ ditulis apa? Kerangka berpikir. Beda tuh. Kerangka pemikiran dengan kerangka berpikir itu beda. Kerangka pemikiran itu hasil olah pikir dalam bentuk dia kata benda. Kalau ini kata kerja. Jadi ini belum ada hasilnya, masih dikerjakan, masih berproses. Padahal harusnya sudah hasil pemikiran. Nah, perhatikan dampaknya. Karena kamu menganggap ini adalah proses yang belum selesai, maka kerangka berpikirmu jadi salah. Kan belum selesai. Nah, nanti kalau selesai seperti yang saya bacakan ini ya. Jadi seharusnya bagian alir kerangka pemikiranmu sesudah kamu berproses, pertama kamu ngomong tentang kelurahan Pucung dulu. Di kelurahan Pucung itu ada pemerintah kelurahan dan ada masyarakat kelurahan. Mereka buat kesepakatan. Kesepakatannya itu disebut Pucung Mandara, Pucung Mandiri Damai Sejahtera. Itu kesepakatan mereka, kontrak sosialnya. Kemudian Pucung yang Mandiri Damai dan Sejahtera itu dibuatkan rencananya. Namanya perencanaan partisipatif dan kamu menyebutnya master plan. Ya. Nah, di dalam master plan itu ada banyak aspek, Mas. Misalnya ada aspek yuridis, ada aspek administrasi, ada aspek spasial, ada aspek ekonomi dan sosial, ada aspek lingkungan dan budaya. Oke, kamu tidak lihat semua, kamu hanya pilih dua. Kamu hanya lihat aspek yuridis dan aspek administrasi. It's okay, nggak ada masalah. Nah, ketika kamu melihat aspek yuridis, ada 3 yang kamu amati. Pertama tentang legalitasnya, yaitu apakah kelurahan itu berwenang menerbitkan master plan. Kalau berwenang dalam bentuk apa? Kalau di Kelurahan Pucung dalam bentuk peraturan desa. Kalau dalam bentuk peraturan desa, nomor berapa, tahun berapa. Oke, kemudian kamu amati juga tentang legalitas siklus perencanaannya. Dari mulai undang-undang desa sampai ke peraturan menteri. Jadi kamu tunjukkan semua peraturan yang berkaitan dengan master plan dari mulai undang-undang sampai kemudian nanti terakhirnya peraturan desa nomor sekian tentang master plan. Dibuat urutannya secara sistematis dan logis. Kemudian yang berikut tentang legalitas zonasi pembangunan.
kaitkan zonasi pembangunan yang ada di master plan itu dengan peraturan daerah tentang RT RW, rencana tata ruang wilayah itu ya, sehingga kemudian nyambung itu. Artinya secara yuridis mereka punya pegangan dalam bentuk peraturan desa itu punya dasar hukum yang kuat karena nyantol ke undang-undang dan tidak berseberangan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang punya RT RW yang dalam bentuk perda itu. Itu dari aspek yuridis. Kemudian dari aspek administrasi, kamu tinjau misalnya tentang administrasi, tujuan, sasaran, prioritasnya apa. Terus apakah administrasinya punya masalah. Kemudian apakah administrasinya punya sumber daya. Jadi administrasi masalah, bagaimana masalah diadministrasikan. Ya kan kamu pernah dengar ada istilah belanja masalah itu ya. Belanja masalah, kemudian carikan kerangka pemikirannya, dicarikan solusinya. Kemudian bagaimana mengadministrasikan sumber daya. Bagaimana mengadministrasikan lembaga pelaksana. Ya. Di sana ada Pokdarwis, ada BUMDes, dan bagaimana itu semua diadministrasikan. Jadi pengadministrasiannya. Gitu ya. Itu tentang badan alir kerangka pemikiran. Sekarang kita masuk ke format penelitian. Metode kamu kan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ya. Saya pikir oke, tapi ada kesalahan sedikit ya. Di alinea 1 baris ketiga. Menguji hipotesis. Nggak ada tuh, itu kan kuantitatif. Kenapa kamu bisa ke situ? Karena kamu gunakan Sugiono. Sugiono itu kuantitatif dan kualitatif. Udah gitu lama lagi 2019. Sudah punya cucu sekarang itu ya. Nah nanti kamu lihat buku saya yang 2025 ada itu. Kalau kamu nggak sanggup beli, kamu foto aja, pinjam sama yang punya foto. Pinjam Pak Aris. Pinjam saya juga boleh. Kalau mau beli di Shopee 200.000 harganya. Ya, tapi itu jangan dipaksakan. Jadi kau perhatikan semua itu. Kemudian di alinea 1, 2, 3. Kamu ada istilah pendekatan yuridis. Sombong sekali, kamu kan tidak gunakan pendekatan yuridis. Ya. Kalau pendekatan yuridis ada lagi tekniknya itu, nanti kalau ditanya saya, ada bukunya. Ya, jadi jangan gunakan pendekatan yuridis. Ya, jadi alinea ini hilangkan saja, karena mengacaukan metode yang sudah kamu susun. Kemudian, halaman 29. Itu kan ada informan yang 1, 2, 3 tuh, pejabat atau staf. Itu kurang detail ya. Menurut saya dibuat detail, misalnya perangkat desa, lurah cari kepala urusan, kepala dukuh, ya lurah 1 orang, cari 1 orang, kepala urusan 1 orang, dukuh ambil 4 kepala dukuh, yaitu dukuh yang menangani wisata, itu dukuh Watawati, dukuh yang menangani pertanian. Sekarang mereka punya pusat pertanian terpadu, ya. Kemudian ada dukuh budaya dan ada dukuh yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi ambil 4 dukuh itu. Kemudian tokoh masyarakatnya ambil 2. Ya. Ada tokoh agama, ada tokoh adat. Kemudian hubungi juga teman-teman di badan pertimbangan kelurahan itu. Dapat 2, masyarakatnya 4, di jumlah 15. Jadi sudah ketahuan itu jumlahnya 15. Ya, jadi itu caranya membuat, meskipun diketahui secara metodologi di kualitatif itu tidak ditentukan jumlahnya, tapi sudah bisa diperkirakan jumlahnya. Kemudian tabel 2, tabel tidak boleh terpotong. Ya. Tabelnya harus utuh, yang harus dipotong deskripsinya, uraiannya. Uraiannya bisa lihat tabel sekian, tapi tabelnya nggak boleh dipotong. Terus apa lagi? Semua yang metodologi yang tua-tua itu diganti ya, tahun 80 masih dipakai ini, spread play. Jangan ketuaan, nanti keburu kau punya anak cucu. Ya, saya pikir begitu. Terus, apalagi, ini halaman 34. Pengkodean kesesuaian. Karena kamu gunakan Habermas, kamu jadinya keliru ya. Oh ya, gunakan Habermas. Tabel 4, ini kan sebagian besar teman-teman yang menggunakan Habermas keliru, karena Habermas itu bias kuantitatif. Ini kan sesuai, tidak sesuai, ini kan gaya kuantitatif. Kualitatif itu tidak menentukan sesuai atau tidak sesuai, tetapi mengkonstruksi fakta lapangan. Jadi, penelitian kualitatif bukan bicara tentang sesuai tidak sesuai, tapi mengungkap konstruksinya. Bagaimana konstruksi aspek yuridisnya, bagaimana konstruksi aspek administrasinya, bagaimana mereka dibangun, disiapkan, dan dilaksanakan. Begitu. Terus, daftar pustaka. Karena kamu tidak menggunakan metode penelitian hukum, daftar pustaka yang peraturan itu dibuang. Itu gayanya metode penelitian hukum. Ya. Kamu langsung aja daftar pustaka digabung antara buku dan jurnal.
alfabetis. Bukunya sedikit sekali, jurnalnya lebih sedikit. Harusnya 40 itu ya. Oke, saya lihat lagi. Wah, masih ada. Halaman 41, rumusan masalah, terus ada pertanyaan. Nggak nyambung ini antara rumusan masalah dengan pertanyaan. Langsung aja rumusan masalahnya dibuang aja, langsung data yang diperlukan, pertanyaan, sumber data gitu. Nggak, rumusan masalahnya buang aja. Pertanyaan itu kan diambil berdasarkan rumusan masalah gitu kan. Terus kuesionernya udah ada belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Berarti buat kuesioner induk, konsultasikan ke Bu Harvini. Dari situ baru kemudian buat kuesioner yang untuk masing-masing tokoh ya, sehingga kemudian terjaga. Saya ingin ingatkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian populasi. Saya ulang kalimatnya, penelitian kualitatif adalah penelitian populasi, sehingga tidak ada istilah sampling. Tetapi penelitian populasi di metode penelitian kualitatif beda dengan teman-teman kuantitatif. Kalau kuantitatif kan populasi adalah keseluruhan subjek. Kalau di kualitatif, populasi adalah keseluruhan informasi. Oleh sebab itu menjadi penting buat kamu menyusun kuesioner induk, misalnya 70 pertanyaan, kemudian konsultasikan dengan pembimbing, kemudian dari situ baru dibagikan ke semua tokoh yang 15 orang itu. Sehingga tidak boleh ada pertanyaan yang tersisa. Jangan sampai ada pertanyaan yang lupa diajukan ke, nggak ada yang diajukan ke orang. Nah, itu yang menjadi masalah. Ya. Dan itu yang harus dikonsultasikan dengan Ibu pembimbing. Saya pikir demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Langsung.